Welcome back to Ngamar bareng. Ngamar bareng. Oke, kesempatan kali ini gue kedatangan temen gue nih. Kang Patan. Sehat Kang Patan? Sehat, alhamdulillah. Jadi ini adalah salah satu temen saya di sewaktu saya ngampus dulu sampai sekarang pun kita masih berteman kebetulan, cuman udah jarang ketemu nih kita nih. Aduh, sibuk sekali Kang Patan ini. Lumayan. Kabar baik, ya seperti biasa lah, masih. Aktivitas sekarang rutinitas di tengah pandemi yang seperti sekarang ini berkurang? Sangat berkurang tentunya. Sebelumnya juga turut berduka cita dulu untuk Kabupaten Garut yang hari ini masuk sebagai zona merah. Zona merah ya di Indonesia. Kemarin Pak Bupati masih sudah edaran di beberapa desa di kecamatan di Kabupaten Garut yang tersebar sudah diberlakukan lockdown regional tingkat desa. Cempaka masuk. Salah satunya Cempaka. Ada yang meninggal ya kemarin. Iya. Semoga Garut cepat sehat kembali, cepat pulih kembali agar aktivitas kita semua bisa berjalan kembali normal. Harusnya normal. Tapi bro, kan dia ini adalah salah satu jurnalis juga kawan-kawan. Jadi teman saya ini profesinya selain tukang demo, karena dia masih mahasiswa, dia juga adalah seorang jurnalis. Dengan kondisi pandemi yang seperti sekarang ini, bro, sekarang gue mau nanya nih, apakah itu sedikit sulit Anda mencari berita-berita yang menurut Anda menghasilkan orang lain merugikan? Betul. Untuk masalah pandemi hari ini di Kabupaten Garut, untuk seorang jurnalis tentunya itu salah satu sebuah keuntungan lah buat kita di media, karena ada pemberitaan yang lumayan seksi untuk kita beritakan. Seksi. Karena pandemi ini isu seksi, apalagi di Kabupaten Garut sekarang zona merah. Tentunya kita akan banyak mendapat liputan-liputan yang baru. Contoh kemarin ada lockdown tentang penanganan, ada lockdown di Cempaka, ada yang meninggal, turut berduka cita juga. Itu menjadi pemberitaan yang bisa dimuat di media untuk menjadi menjadi info bahwa di Garut hari ini harus waspada. Jelas. Jadi tidak terlalu terganggu sih untuk kawan-kawan media. Justru malah menguntungkan. Justru malah menjadi lebih banyak pola yang bisa tapi kan kita juga akhir-akhir ini tetap harus menjaga protokol kesehatan. Terus himbauan untuk tetap di rumah kan itu harusnya jadi salah satu ganjalan lah atau halangan atau rintangan jadi masalah. Karena menurut saya Kabupaten Garut hari ini dengan Pak Bupati tidak menerapkan lockdown kabupatennya, hanya regional per desa saja, itu jadi tidak ada menghalangi aktivitas seperti biasa. Yang pasti kita harus menjaga jarak seperti kita hari ini menjaga jarak. Kalau kemarin kan kita sempat dempet-dempetan, itu harus dijaga jaraknya. Jadi seperti itu. Terlepas dari jurnalis, masih berkaitan dengan profesi Anda sebagai wartawan lah. Wartawan yang tugasnya itu aktivitasnya mencari info-info terkait dengan isu-isu. Kita beralih dengan isu politik hari ini. Di tengah pandemik seperti ini, kita didekatkan dengan pilkada serentak yang rencananya Garut pun akan ikut, itu tepat di tahun 2022 nanti. Jadi kita cuma punya waktu 2 tahun lagi nih untuk nantinya kita akan mencari sosok baru yang akan memimpin Garut ke depannya. Berkaitan dengan itu bro, apakah sudah ada kabar-kabar terkait dengan Garut ikut dalam pilkada serentak ini, dan mungkin ada prediksi-prediksi siapa saja yang akan mencalonkan? Wah, ini hal yang menarik untuk Kabupaten Garut berbicara masalah pilkada bro. Ya teman-teman, kita bisa ketahui Garut kemungkinan akan ikut pilkada serentak kalau diputuskan oleh para dewan daerah Kabupaten Garut. Tapi kita belum tahu pasti bro. Tapi untuk kemungkinan akan ikut pilkada serentak. Kemudian
Tadi pertanyaan keduanya berbicara masalah calon-calon, ini unik sekali Ya. bro. Jelas. Karena- Kenapa nih? Karena bro, Kabupaten Garut hari ini nama-nama yang sudah muncul di jauh hari, bahkan sebelum hari ini kita Sebelumnya. konten, itu sudah banyak bermunculan nama-nama. Hmm. Ya kita bisa sebut Pak Abu Sakur Abdul Sakur yang dari pendidikan, ya akademisi, backgroundnya iya. akademisi pendidikan yang punya salah satu kampus di Garut. Garut lah. Kampus besar. Terus Paling besar. ya, terus ada juga nama yang muncul ke permukaan dengan dukungan yang lumayan tinggi, Pak Irfan Pajak Irfan Pajak. dari background pengusaha. Hmm. Terus ada juga kita tidak bisa menyampingkan Dari pengusaha lagi bro. Pengusaha. Saya dapat kabar ketua Kadin katanya. Ketua Kadin Pak Yudi. Pak Yudi Lasminingrat itu kemungkinan bisa. Terus kemudian kita tidak bisa Tapi ini ngobrol kemungkinan kan ya? Masih kemungkinan. Masih kemungkinan gitu ya. tapi dengan kemungkinan yang ada hari ini dengan dukungan-dukungan yang sudah muncul itu bisa menjadi prospek tinggi untuk nama-nama yang tadi disebutkan. Tapi kita juga tidak bisa menyampingkan Pak Wakil, Pak Helmi. Pak Dr. Jelas. Helmi Budiman. Santer dikatakan itu adalah salah satu Betul. calon terkuat Betul, karena untuk pilkada hari ini. kemungkinan beliau bisa naik kembali menjadi G1 Garut satunya. Kemudian kita juga tidak bisa menyampingkan nama-nama yang memiliki background natural dari partai, Pak Ade Kaca contohnya. Terus kita juga tidak bisa menyampingkan orang-orang yang sudah senior seperti Kang Memo. Oh iya. Itu kemungkinan Kang Memo bisa menjadi Wanita bro, wanita. wanita juga banyak hari ini, salah Kalau bicara satunya tentang pria kan banyak dan Banyak. selalu itu dikuasai lah oleh para calon-calon dari kaum Adam nih. untuk wanita bro ada yang kuat ya, salah satunya istri Pak Bupati hari ini, istri Pak Rudi Gunawan, Bu Diah. Ibu Diah. Itu kemungkinan santer akan maju di kontestasi politik pilkada Garut. Jadi banyak ya untuk hari ini kemungkinan calon untuk bermunculan itu banyak. Banyak sekali, bahkan akan menjadi sangat riskan untuk incumbent, salah satunya buat Pak Bupati kalau maju itu akan riskan karena banyak sosok-sosok, utamanya sosok muda itu bermunculan di Kabupaten Garut. Itu akan menjadi persaingan cukup. Saya nunggu itu ada dari kalangan muda lah Betul, untuk memimpin Garut. betul. Tapi bro, terlepas dari itu masih berkaitan dengan pilkada hari ini. Kita ini aja, kita apa ya namanya? Kita prediksi aja. Siapa sama siapa sih yang cocok untuk menjadi Garut hari ini, untuk menjadi Garut nomor 1 hari ini? Yang cocok kiranya saya rasa semua cocok bro. Semua cocok dan memiliki potensi masing-masing. Normatif sekali jawaban Anda ini bro. Karena kita tidak bisa memprediksi karena itu akan kembali ke keputusan partai. Saya kira akan kembali ke keputusan partai. Nanti kita lihat saja dengan berjalannya waktu akan terbentuk koalisi-koalisi yang akan mengusung calonnya masing-masing. Tapi untuk calon Yang sudah kedua, terlihat hari ini apakah sudah ada belum antara kedekatan misalkan Pak Helmi dengan PKS-nya, Bu Diah dengan Nasdemnya? kemungkinan untuk hari ini masih sangat random sekali bro. Karena masih banyak penjajakan yang saya kira ya kita bisa lihat lah. Apalagi di pandemi ini banyak yang turun ke masyarakat, ya kita itu berterima kasih lah telah membantu kesulitan masyarakat di tengah pandemi. Namun tidak bisa dilepaskan itu pasti, saya rasa itu pasti ada kepentingan politiknya. Oh jelas. Jadi saya rasa masih random untuk orang-orang siapa yang di G1, Lalu siapa posisi yang di G2. pandemi hari ini harusnya dimanfaatkan secara baik untuk calon-calon yang Betul. tidak hanya bakti sosial dan Bakti sebagainya. sosial. Betul itu. Karena memang sepertinya nanti apakah proses kampanye itu akan dibatasi, Bu? Prediksinya nih. Prediksi insya Allah tidak kalau menurut saya. Karena prediksi nasional pun pandemi COVID ini berakhir di bulan Januarian, prediksi dari pemerintah Tapi pusat. kan prediksi kemarin juga pandemi akan selesai, dari pemerintah pusat bilang akan selesai itu pada setelah Lebaran Haji. Buktinya kita masih diserang lagi gitu.
Ya makanya siapa yang tahu kan kalau masalah virus seperti ini kita nggak tahu. betul, tapi makanya tadi kita ikuti saja dulu prediksi pemerintah pusat bahwa akan berakhir di bulan Februari. Ya syukur-syukur itu benar. Kalaupun tidak, ya kita tunggu saja. Kan sekarang Indonesia juga sedang menunggu vaksin nih, vaksin untuk Masih pencegahan belum COVID. dapat juga itu. Iya. Ketika ada vaksin nanti insya Allah tidak akan ada pengunduran diri lagi, pengunduran waktu tentang penanganan COVID ini seperti itu. Dan ini tidak akan terlalu mengganggu lah untuk Pilkada Garut di 2022. Pas dari itu bro, menurut anda harapan nanti pada orang yang terpilih nanti, pasangan yang terpilih mungkin untuk memimpin Garut, harapan-harapan apa saja yang mungkin bro kan dari kalangan muda nih Ya. kalangan muda, dari mahasiswa juga, mahasiswa sebagai agen perubahan nih, agent of change ini itu, terus mahasiswa juga sebagai salah satu garda terdepan untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Apa saja sih sebenarnya harapan anda di untuk siapa saja yang nanti di pilkada itu terpilih untuk kedepannya? Itu apa saja sebenarnya harapan anda? Ya tentu Khususnya untuk kalangan muda nih. betul, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti ikut kontestasi politik Ayo bapak-bapak, ibu-ibu. Pilkada Kabupaten Garut, saya harap, saya titip bro, untuk pemimpin Garut selanjutnya itu memberi ruang aktualisasi buat pemuda. Karena bukan sesuai prediksi, tapi memang Indonesia hari ini memiliki bonus demografi yang mana pada 2045 itu adalah generasi emasnya Indonesia katanya. Kalau 2045 kan kita udah tua bro. Betul, justru itu. Kenapa kita memiliki bonus demografi dan harus pemuda hari ini diperhatikan bro? Karena ketika nanti di 2045 itu kalangan-kalangan yang akan mengisi jajaran pemerintah, jajaran pendidikan, ekonomi ataupun apapun, itu generasi angkatan kita, angkatan 98-an dan 2000 yang lahir di tahun-tahun itu menjadi bonus demografi tersendiri untuk Indonesia. Namun kenapa saya mengharapkan harus ada ruang aktualisasi buat pemuda? Karena memang hari ini ruang aktualisasi itu nggak ada bro. Bukan tidak Apakah ada. pemerintah hari ini tidak memfasilitasi ruang untuk aktualisasi? Bukan tidak ada bro, bukan tidak memfasilitasi, namun sangat kurang menurut saya. Contoh kecilnya seperti ini bro, pemuda di Kabupaten Garut itu banyak yang potensial, entah itu di bidang pendidikan, entah itu seni, olahraga. Kita ambil contohnya saja lah, karena atmosfer Indonesia itu suka sepak bola ya bro. Ya. Kawan-kawan pun tahu mungkin. Persigar ya. Kita punya Persigar yang sudah sangat tua, lahir bahkan di era perserikatan sudah ada Persigar. Namun apa daya sampai hari ini tidak ada sedikit pun perhatian dari pemerintah untuk klub sepak bola, yang mana pemain asli Garut pun itu banyak. Kita sebut Yenal Arif itu ikut timnas, Pernah ikut timnas itu juga, pernah ikut ya? timnas, bahkan generasi emasnya Indonesia di tahun 2002-2004 AFF bersama Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono. Banyak juga dari Garut seperti Yani Sopian, terus ada juga keturunan dari Garut, Hen ya. Itu banyak potensi. Gianjola. Itu potensi-potensi di Kabupaten Garut itu sangat besar. Namun tidak ada ruang aktualisasi untuk mengembangkan bakat tersebut. Tapi kan sekarang banyak bro, kayak contohnya akademi sepak bola di Garut khususnya. Apakah itu kurang? Akademi sepak bola itu bagus untuk kita berbicara untuk pengembangan bakat. Namun ketika tidak dibarengi dengan fasilitas bro. Jadi intinya fasilitas bro. Fasilitas bro, karena ketika kita punya niat namun tidak ada fasilitas dan jalan untuk mengembangkan bakat itu akan sulit. Makanya hari ini atau kedepannya buat para bapak ibu yang akan ikut konsultasi politik di Kabupaten Garut menjadi Garut 1, Garut 2, saya harap beri ruang aktualisasi pemuda bukan hanya di bidang pendidikan namun betul. ekonomi, olahraga, seni, itu beri ruang aktualisasi buat pemuda. Betul. Seperti itu. Jadi untuk para calon Pilkada 2022 ini memang ternyata banyak masih harapan-harapan dari khususnya kaum muda mungkin yang meminta ruang aktualisasi kawan-kawan. Jadi memang untuk
saat ini memang betul-betul di Garut itu memang sangat kurang ruang aktualisasi. Contoh lah, di Garut itu banyak sekali talenta-talenta seni lah, khususnya musisi-musisi. Cuman memang tidak ada ruang untuk mengembangkan itu. Ya contoh gini aja bro. Untuk perhatian dari pemerintahnya pun kita masih kurang. Contoh kecilnya gini, kita banyak pemuda di Kabupaten Garut yang memiliki potensi. Ada yang minat A, B, dan C dan sebagainya. Kita contoh lah, kita pemuda biasanya butuh represi. Jangankan pemuda, orang tua pun, anak-anak pun itu butuh represi. Kita cari di Kabupaten Garut yang bisa bermain, yang bisa menikmati weekend misalkan dengan fasilitas yang gratis namun menarik dan bisa membuat nyaman untuk. Karko kan gratis bro, nggak bayar bro. Bayar bro. Itu kan cuma lahan parkir itu kan. Betul. Tapi kan juga masuk ke anggaran APBD mungkin. Betul, tapi pertanyaannya kita mau apa di Kerko? Ya kan kita bisa olahraga jogging. Olahraga itu kan. Tapi untuk hari ini memang mungkin sulit. Betul. Contoh aja, apalagi Garut itu salah satu kabupaten dengan presentasi terkecil minat baca. Oh jelas, literasi memang kurang. Betul. Nah, justru itu hari ini pemerintah Kabupaten Garut tidak ada ruang-ruang aktualisasi yang bisa mengembangkan potensi itu, bisa menumbuhkan bahwa pemuda Garut meningkat minat bacanya. Coba kalau misalkan ada ruangan khusus, space khusus di Kabupaten Garut yang diberikan untuk ruang aktualisasi tersebut, ada tempat bacanya, ada tempat bermainnya. Buku apa di perpustakaan Garut? Buku apa di perpustakaan Garut? Saya beberapa kali di perpustakaan Garut, bro. Dari 2000 berapa itu bukunya masih sama-sama. Aduh, bro, tidak ada buku yang mencerahkan kasanah pemikiran saya. Tidak ada, bro. Luar biasa. Jangankan untuk meluaskan kasanah pemikiran, untuk cari buat skripsi pun, bro, susah, bro. Cuman paling banyak ya bacaan-bacaan anak-anak lah. Padahal di Garut tadi ini keinginan mungkin banyak dari kawan-kawan pemuda, keinginan untuk meningkatkan minat baca mereka. Cuman memang fasilitas. Betul, fasilitas seperti halnya tadi dari bidang olahraga, fasilitas olahraga di Garut itu memang kurang, bro. Jelas. Jadi pemerintahan sebelumnya pada olahraga khususnya klub sepak bola yang di Garut itu kan menjanjikan sebuah stadion. Betul. Tapi sampai hari ini kan itu tidak berjalan dan tidak rampung. Apakah itu dikerjakan atau tidak ya tidak tahu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu tidak terrealisasi mungkin. Terus dari segi baca memang fasilitas yang disediakan oleh pemerintahan Garut dari mulai buku-buku dan sebagainya memang itu terlampau sudah ketinggalan. Bahkan mungkin kurang lah, bisa dikatakan kurang untuk menjadi salah satu fasilitas yang penting mungkin. Padahal itu kan fasilitas yang sangat menunjang untuk kebutuhan pemuda. Apalagi di tengah polemik pandemi seperti ini, harusnya ini dijadikan ajang untuk contoh lah, untuk membaca kan harusnya lebih banyak. Betul. Karena kelemahan hari ini bukan hanya di Garut. Boleh kita belajar kan di rumah. Betul. Otomatis kan kita harus banyak baca-baca buku. Nah, itu menjadi salah satu tantangan juga, khususnya di Kabupaten Garut. Kabupaten Garut itu 34 kecamatan, bro. Oh ya. Dan di 34 kecamatan itu tidak semua terakses oleh sinyal sinyal. Kita apakah pemerintah memperhatikan bagaimana yang di kampung belajar yang tidak tersentuh oleh sinyal tadi? Terus di Kabupaten Garut itu garis kemiskinannya masih tinggi. Bagaimana pemerintah memperhatikan apakah keluarga itu sudah memiliki handphone atau tidak? Nah itu. Karena kemarin pun pernah viral, bro. Ada kasus pencurian, orang tua mencuri handphone. Anda juga kabarnya kehilangan ponsel beberapa hari ke belakang. Beberapa hari kemarin saya pun. Karena memang ekonomi sedang sulit-sulitnya. Otomatis ada mungkin kemungkinan yang lari ke arah. Betul. Jadi harus diperhatikan oleh pemerintah. Itu bukan hanya kesehatannya saja, tapi apakah perutnya itu sudah terisi. Karena di tengah pandemi ini kemungkinannya dua, bro. Apakah kita mati oleh COVID-19 atau mati oleh kelaparan ekonomi. Jadi harus diperhatikan juga
masalah perut sudah masyarakat itu. lama lapangan pekerjaan itu sulit, bro. Ditambah kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 ini, ekonomi makin hancur. Sepakat. Otomatis orang lain, sebagian orang mungkin yang terlalu bujukan setan itu pasti larinya ke kriminal, mencuri dan sebagainya. Contohnya Anda kemarin kan kehilangan. Betul. Ketika saya kehilangan handphone pun kemarin bro, berbicara dengan kawan-kawan media, ternyata di Kabupaten Garut itu meningkat pemberitaan tentang kriminalitas pencurian, pembegalan itu meningkat di tengah pandemi ini. Karena ya tadi kesulitan ekonomi membuat masyarakat kalap ketika perut dia sudah lapar, Apapun pasti dihajar bro. Apapun pasti dihajar, entah itu halal haram. Jadi harus seperti apa pemerintah hari ini? Pemerintah hari ini tentunya harus bijaksana bro, bijaksana memperhatikan bab perut. Karena gini bro, Jelas. banyak mungkin anggaran Kabupaten Garut terbatas, namun kita bisa menggunakan anggaran-anggaran lain yang tidak penting menurut saya, ya bukan tidak penting tapi kurang penting. Contoh, kenapa tidak anggaran belanja langsung untuk membayar para pejabat itu dipotong? Oh ya, sekian persen misalkan. Sekian persen untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Karena pada dasarnya, mereka pun digaji dari masyarakat. betul, karena pada dasarnya itu Ketika mereka masyarakat pun, membutuhkan, betul, tidak mereka pun salahnya dibayar oleh pajak kita. Kenapa tidak ketika di tengah pandemi ini anggaran langsung, anggaran belanja langsung itu dipotong? Tidak usah besar lah, minimal sisihkan untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. jelas. Itu setidaknya bisa membantu. Karena menurut survei saya pun sekarang banyak pemberitaan itu pembagian sembako bro, itu sangat tidak tepat sasaran. Banyak yang tidak tepat sasaran. Ada yang memang betul-betul Berkecukupan tapi kebagian. Betul. Sedangkan yang tidak berkecukupan itu nggak Betul. kebagian. Ada hal yang unik di desa saya, jangan jauh-jauh. Bukan desa saya sih, tetangga desa satu kecamatan saya. Disensor lah ya nama desa nama. Tit lah. Skip. Karena ada keluarga yang anaknya 5, dia orang tuanya tidak kerja, ayah ibunya tidak kerja, ayahnya baru di PKH, itu tidak mendapat bantuan bansos. Tapi tetangganya yang punya mobil 2 itu kebagian. Bukannya yang bodoh tetangganya bro. Kenapa Betul. nggak dikasih aja ke Betul. yang karena kan egosentrisme. hari ini berapapun siapapun orangnya, mau yang kaya mau yang miskin tetap butuh bro. Butuh, tapi setidaknya gini bro. Lu kan misalkan lu nih, gua tetangga yang miskin, lu yang punya mobil 2 nih. Lu kan udah punya mobil 2, kan bisa digade dulu buat makan dulu. Ya nggak apa-apa daripada gua Mobil 2 kan gitu. pajaknya gede bro. Ya makanya digade dulu biar pajaknya ke orang lain dulu. Tetap lah. Sedangkan kita yang betul-betul miskin misalkan mau ngegade apa? Gade rumah, terus kita tidur di mana? Oh iya. Kan gitu. Kan mereka mah yang punya mobil 2 tadi contoh kasus, kenapa tidak mobilnya dulu sambil mengurangi beban bensin mungkin karena beban bensin, beban mobil pun pajak tidak kan. terpakai karena tidak keluar Betul. rumah bro ya. Kenapa tidak gitu? Bukannya pilih-pilih, memang harus semua Tapi kebagian. kurangnya mungkin pemerintah untuk mendata-data. Bukan mendata sih, sebenarnya yang miskin itu mungkin sudah, yang tidak berkecukupan mungkin sudah didata. Cuman dari penyalurannya mungkin Penyalurannya biasanya dari efektif penyalurannya. dan kurang tepat sepertinya. Penyalurannya biasanya. Jadi ya pengen rokok bro. Ya tadi harusnya lebih selektif pemerintah dalam menyalurkan bantuan itu. Biasa. Jadi gitu bro. Ternyata memang berbicara tentang Garut hari ini memang masih banyak hal yang memang harus diperhatikan serta harus diperbaiki oleh pemerintahan Kabupaten Garut hari ini. Khususnya untuk nanti kedepannya pun memang siapapun yang terpilih nanti kedepannya, harapan dari kita mungkin bro sama Garut harus tetap berkembang dan memang fasilitas-fasilitas memang harus sudah terpenuhi, baik itu dari olahraga apapun itu untuk kebutuhan masyarakat Garut intinya.
apalagi pemuda-pemuda Garut hari ini memang sangat potensial. Terus pemuda-pemuda Garut hari ini memang banyak sekali keluh kesah dan keinginan mungkin yang memang harus diberi ruang untuk menyampaikan semua itu, agar pemerintah pun tahu apa sih sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh kita gitu. Semoga nanti kita akan cepat duduk bersama dengan pemerintahan. Saya sih berharap nanti yang terpilih itu dari kalangan muda yang memang lebih apa ya, tenaganya lebih luar biasa, pemikiran-pemikiran dari segi kekreatifan atau mungkin dari segi apa namanya itulah, yang pokoknya lebih modern lah ya mungkin, dan tidak melupakan dari sisi-sisi yang memang hal-hal penting seperti tadi memperhatikan masyarakat kecil dan sebagainya. Jadi mungkin luar biasa perbincangan hari ini terkait dengan Kabupaten Garut. Tadi dari mulai kita berbicara di awal apa ya, terkait dengan COVID hari ini, kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Terus kita berbicara juga tentang pilkada yang tadi menurut teman saya ini ternyata calonnya itu banyak kemungkinan yang akan naik, seperti nama-nama yang sudah kawan saya sebut tadi. Luar biasa, semoga nanti mungkin nama-nama yang Anda sebut itu bisa berbincang-bincang dengan saya, bro. siap ditunggu Untuk membicarakan tentang Garut hari ini dan Garut kedepannya mungkin. Intinya Garut kedepannya akan seperti apa, harapan-harapan dari pemuda mungkin sudah kawan saya sampaikan, dan itu mudah-mudahan mewakili dari suara-suara masyarakat bawah dan kalangan muda Kabupaten Garut. Dan terakhir bro, closing statement dari Anda. Menurut Anda Garut itu seperti apa? Garut itu satu kota penuh cerita, bro. Selain itu, Garut itu satu kota penuh dengan potensi sumber daya manusia, juga sumber daya alam yang tinggi. Oke, itu dia closing statement dari kawan saya. Saya Adis Hakim dan kawan saya Petan Nur Muhajir. Closing statement dari saya, Garut adalah kota kecil dengan 1000 kerumitan, akan berjuta-juta kerumitan. Sampai ketemu lagi di ngabar bareng gue Adis Hakim. Bye dan peace.